Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Angkasa Rizky dari S1 Farmasi akan membagikan tutorial cara penggunaan SPSS untuk Crown Batch Alpha. Untuk kita mulainya, kita bisa langsung ke kasus aja. Di sini ada sebuah kasus di mana ada 3 variabel. Untuk P yaitu pengetahuan, selanjutnya untuk S yaitu sikap, dan untuk K yaitu kekhawatiran. Selanjutnya kita bisa langsung saja untuk klik atau kita copy P1 sampai dengan K4. Ini kita coba untuk susun ke bawah supaya bisa memudahkan kita untuk memasukkan nama data tersebut ke SPSS. Kita mulai saja, kita copy sampai dengan K4. Kemudian kita bisa klik di bagian sini. Terserah mau di sini atau di sini, silahkan. Kemudian kita jangan langsung ke CTLF, tapi kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih di bagian ini. Nah, di sini sudah berurutan ke bawah ya teman-teman, kemudian kita bisa copy, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini di aplikasi SPSS ini terdapat 2 kolom atau 2 slide. Untuk slide yang data view ini digunakan untuk menginput data, selanjutnya untuk variable view digunakan untuk menamai data. Untuk data tadi yang sudah kita copy, bisa kita paste di bagian kiri atas ini. Nah, selanjutnya bisa muncul seperti ini. Kemudian di bagian desimal, karena ini masih terbilang angka 2, kita bisa menggantinya dengan angka 0. Ini kita ganti semua. Kita ganti sampai dengan variabel K4. Selanjutnya, untuk di bagian measure, ini kita ganti dengan scale. Nah, di sini untuk kita mempercepat cara menggantinya, setelah kita ganti di bagian atas ini dengan scale, kita bisa klik pada tanah atau panah di bawah yang mengarah ke bawah. Nah, setelah terganti semua, kita bisa kembali ke kasusnya untuk menginput data di bagian data view. Di sini kita bisa copy paste semua data dari P1 hingga hingga K4. Setelah itu kita copy dan kita masuk di SPSS kembali. Untuk paste-nya kita bisa klik di bagian P1 atau kolom kiri paling atas. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung klik di bagian atas, di bagian Analyze. Kemudian kita pilih Scale dan klik di Reliability Analysis. Selanjutnya untuk
variabel ini hingga keempat, kita bisa pindahkan ke sini dengan cara kita klik shift dan panah ke bawah, kemudian kita klik tanda panah, dan untuk bagian model alfa ini kita tidak usah menggantinya, kemudian langsung saja kita menuju di bagian statistik. Di bagian descriptive for ini kita klik di bagian scale if item delete. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini, di mana di sini bisa untuk menganalisis data dari kasus yang tadi. Karena di sini kita akan menganalisis tentang Chrombat alpha, kita bisa lihat di bagian reliability statistik. Sebelumnya, untuk syarat dari reliability statistik sendiri, ini apabila data ini valid, itu maka nilainya itu akan lebih dari 0,6. Tapi jika kurang dari 0,6, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Di bagian ini bisa terlihat bahwa ada tulisan 889. Nah, koma ini artinya 0,8 ya teman-teman. Jadi untuk data yang tadi atau data yang telah kita kerjakan ini mempunyai nilai 0,889. Berarti untuk kasus ini merupakan data yang valid. Nah, mungkin untuk tutorialnya cukup segitu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.